Kembali bersama kami di Ainis Pagi, pemirsa. Menko Polhukam Hadi Cahyanto menemui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Ya, dalam pertemuannya pemirsa, Hadi dan Sri Sultan membahas kondisi pemilu 2024 yang saat ini terjadi di Indonesia. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Hadi Cahyanto mendatangi kediaman Raja Keraton sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X di Keraton Kilen, Kompleks Keraton Yogyakarta. Setibanya di Keraton Kilen, Hadi Cahyanto langsung masuk untuk menemui Sri Sultan. Mereka kemudian melakukan pertemuan secara tertutup selama hampir 2 jam. Menurut Hadi Cahyanto, pertemuan ini dilakukan untuk silaturahmi usai dirinya dilantik sebagai Menko Polhukam. Selain itu, Hadi dan Sri Sultan juga sempat membahas kondisi di Indonesia saat ini pasca pemilu 2024. Ini adalah silaturahmi biasa. Saya menyampaikan bahwa saya baru saja dilantik menjadi Menteri Polhukam dan saya mohon doa restu tentunya kepada Masuk Dalam. Kami bercerita banyak, cerita yang ringan-ringan saja, dan kami juga menyinggung terkait pasca pemilu ini sangat baik, sangat kondusif, sehingga situasi yang seperti ini tetap tentunya kita koordinasi untuk kita jaga dan pertahankan. Hadi mengungkapkan bahwa dirinya mendapatkan ujangan dari Sri Sultan agar tetap menjaga keamanan dan kondusivitas negara Indonesia. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, Ainews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo meyakini koalisi partai politik pengusungnya tegas mendukung pengguliran hak angket. Dengan dukungan tambahan dari partai koalisi Anies Muhaimin, wacana hak angket sangat mungkin terrealisasi. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo yakin jika penggunaan hak angket merupakan langkah tepat guna menyelidiki berbagai dugaan kecurangan yang terjadi selama pemilu 2024. Dirinya juga menegaskan wacana hak angket bukan sekedar gertakan dan memastikan partai koalisi Ganjar Mahfud tetap kompak. Hal ini menjawab keraguan publik di mana sebelumnya Majelis Kehormatan P3 menilai hak angket kecurangan pemilu tidak perlu dilakukan. Angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini. Kan ada cerita Sirekap, kan ada cerita server di Singapura. Sementara KPU mengatakan enggak kok di tempat kita, loh ini masih satu mengatakan IP-nya saja ada kok masih dibantah. Terus kemudian yang kedua, bagaimana cerita yang ada di lapangan, bagaimana aparatur dan sebagainya. Kan yang paling bagus untuk bisa mengklarifikasi semuanya ini, ya sudah penggunaan hak pengawasan, hak konstitusi dari DPR untuk kemudian membuat penyelidikan itu paling bagus, paling fair. Tapi kami tidak pernah menggertak, kami menyampaikan cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya, angket boleh atau raker komisi 2 aja deh, segera. Ya sampai dengan tanggal 15 kemarin alternatif kita sampaikan. Saya kira kita kompak juga. Sementara itu berbagai langkah dilakukan Partai Koalisi Prabowo Gibran untuk menghindari wacana hak angket terrealisasi. Dilantiknya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri ATR BPN diyakini menjadi salah satu cara agar langkah koalisi Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin semakin sempit. Ya kalau hak angket kan hak politisi DPR. Tapi Partai Golkar dan koalisinya itu pasti akan menolak. Dan kedua, koalisi presiden sampai saat ini adalah bertambah dengan Mas AHY masuk. Jadi yang di luar pemerintah semakin sedikit. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, hak angket sedikitnya harus diusulkan paling sedikit oleh 25 anggota DPR dan lebih dari 1 fraksi. Usulan nantinya akan resmi menjadi hak angket DPR jika mendapat persetujuan rapat paripurna yang dihadiri dan disetujui oleh lebih dari setengah anggota DPR yang hadir dalam rapat tersebut. Saat ini parpol pendukung Ganjar Mahfud yang diisi dengan PDIP dan P3 memiliki 147 kursi di DPR, ditambah dengan parpol pendukung Anies Muhaimin 167 kursi, maka jumlah total parpol pendukung hak angket sebanyak 314 kursi.
Jumlah ini jauh lebih banyak dibanding dengan parpol koalisi Prabowo Gibran dengan jumlah 261 kursi dari 4 partai, yaitu Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan jika suara akhir KPU hasilnya tetap sama seperti saat ini, PDI Perjuangan menegaskan akan berada di oposisi pemerintah. Rasanya ketika PDI Perjuangan masih dipimpin oleh Ibu Mega, kita punya sikap. Dan kemarin Bu udah sampaikan kepada kita semuanya, tidak ada kata mundur. Ketika kemudian kebenaran diamputasi, ketika konstitusi dan undang-undang sudah dikangkangi, maka hanya satu kata saja, kita lawan. Itu aja. Tapi cara kita cara konstitusional, bukan pakai yang ribut-ribut, yang bukan pakai yang ancur-mengancurkan, karena kita sudah punya pengalaman. Ya. Mau pengalaman pergantian kekuasaan cara 65, mau kita pakai melihat cara 98, begitu ya. Enggak lah. Kita udah belajar dari situ. Saya tidak tega melihat nanti yang dipersalahkan adalah kelompok-kelompok tertentu. Itu yang mesti kita jaga. Dukungan Koalisi Perubahan terhadap semua langkah untuk mengungkap kebenaran dan menghasilkan pemilu yang jujur dan adil makin membuka lebar wacana penggunaan hak angket. Saat ini, Koalisi Perubahan menunggu sikap dari PDI Perjuangan. Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan calon Presiden Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, mendukung jika memang ada niat baik untuk mengungkap kebenaran terkait laporan dugaan kecurangan dalam pemilu 2024 dengan cara hak angket. Saat ini mereka tinggal menunggu PDI Perjuangan. Akan menunggu apa yang dilakukan oleh PDI untuk mengajukan angket, ya. Kami sangat mendukung, sangat senang, ya. Kalau ada yang melangkah begitu, kita ada di belakangnya, kita siap, kita akan mengawal, kita akan cek sampai ke detail-detailnya, ya. Dan saya yakin pertemuan ini akan berlanjut. Berbagai masalah terjadi di pemilu 2024. Salah satu yang masih menjadi pertanyaan adalah penggunaan aplikasi Sirekap sebagai penghitungan suara. Dalam sebuah surat pernyataan, PDI Perjuangan menolak penghitungan suara dengan aplikasi Sirekap. Surat ini ditujukan ke Ketua KPU. Menyusul PDI Perjuangan, DPP Partai Keadilan Sejahtera, PKS, juga resmi melayangkan surat kepada KPU untuk meminta menghentikan Sirekap dalam penghitungan perolehan suara pemilu 2024. Politikus PDI Perjuangan Adian Apitupulu menegaskan hak angket merupakan pilihan konstitusi dan tidak boleh dilarang. Kesadaran setelah melihat temuan dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemilu membuka peluang komunikasi hak angket akan berjalan. Artinya kesadaran ini mulai nampak di seluruh rakyat kita, pendukung 01 dan 03, di bawah kita sudah mulai komunikasi, kita sudah mulai ketemu. Hak angket sepertinya akan berjalan, dan itu adalah pilihan konstitusional. Hak angket itu adalah hak yang diberikan oleh konstitusi pada DPR, dan tidak boleh ada satu orang pun atau satu kekuatan pun yang melarang hak itu untuk digunakan oleh anggota DPR. Apapun kepentingannya, tidak boleh. Kalau dia coba melarang hak angket itu, artinya dia larang adalah digunakannya hak konstitusional. Dengan berbagai temuan dugaan kecurangan, rakyat Indonesia berhak mendapatkan penjelasan sebenarnya apa yang sedang terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, 5 orang meninggal dunia akibat merebaknya wabah demam berdarah denggu atau DBD di Jombang, Jawa Timur. Sementara ratusan pasien lainnya masih dirawat intensif di rumah sakit setempat. Serangan demam berdarah terus membuat warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur resah. Seorang anak berusia 8 tahun akhirnya meninggal dunia setelah dirawat di RSUD Jombang sejak 17 Februari lalu. Meski sudah dimasukkan ke ruang ICU dan diberikan perawatan intensif, kondisi tak kunjung membaik hingga akhirnya meninggal dunia pada Sabtu dini hari. Total sudah 5 orang meninggal dunia sejak DBD merebak sejak awal tahun 2024 lalu. Sementara masih ada ratusan pasien demam berdarah yang dirawat intensif di RSUD Jombang.
Kalau memang tidak opname, hanya panas biasa, diobservasi makan minumnya harus lebih banyak daripada biasa. Dan yang paling berbahaya kan hari ke-4 sampai ke-6. Rata-rata yang meninggal itu dibawa ke rumah sakit pada hari ke-4 sampai ke-6. Diduga penyebaran DBD ini terkait puncak musim hujan sesuai dengan periode perkembangan nyamuk Aedes. Untuk itu, warga diharap menjaga kebersihan lingkungan masing-masing, terutama kamar mandi, agar tidak menjadi tempat tumbuh kembangnya jentik nyamuk. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Harga beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur merangkak naik dengan kisaran harga Rp14.000 hingga Rp16.000 untuk beras medium dan premium. Sejumlah harga komoditas beras merangkak naik di sejumlah wilayah di Indonesia termasuk di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur. Harga beras medium kini mencapai Rp15.000 per kilogram, sementara beras premium di harga Rp16.000 per kilogram. Walaupun begitu, pedagang mengungkapkan harga beras ini sudah menurun dibandingkan harga sebelum pemilu. Harga beras yang meroket diduga akibat belum memasuki masa panen raya yang diperkirakan terjadi pada bulan April hingga Mei 2024. Di samping itu, permintaan masyarakat terus melonjak naik. Ya harapannya sih pengen turun lagi harganya gitu kayak semula. Ya biar bisa seliter, saya kan jual literan gitu ya, biar bisa seliter 10.000 lah untuk. Kasihan soalnya di sana warga pada ngeluh gitu, harga mahal. Sekarang harganya turunan dikit. Turunan dikit ya. Tergolong tinggi ya dibandingkan harga normal. Iya. Gimana Bu antisipasinya? Ya turunin berasnya harga normal biasa gitu biar supaya masyarakat pada nggak gelisah gitu beras naik. Dalam mengantisipasi harga beras yang belum stabil, pemerintah mengeluarkan pasokan beras bulog bersubsidi untuk dikonsumsi masyarakat. Namun menurut masyarakat, kebijakan ini belum berpengaruh secara signifikan. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, kelangkaan dan harga beras mahal juga berimbas di Sika, Nusa Tenggara Timur. Ribuan warga mendatangi gerai pangan murah yang dibuka pemerintah setempat. Imbas harga beras yang terus melonjak dan langka di pasaran, Pemkot Sika, Nusa Tenggara Timur membuka gerai pangan murah di halaman Sika Convention Center. Gerai pangan murah ini langsung diserbu ribuan warga kota Maumere. Total, ada 1.000 kupon yang dibagikan dengan masing-masing warga dijatah maksimal 20 kg beras. 15 mahal ya? Mahal, kita bisa belanja. Susah gak tidak cari beras, Mam? Susah. Makanya sekarang kita rebutin. Mam mereka datang rebutin. Iya. Ini murah ya dijual di sini? Murah, 57 semurah sekali. Dapat murah. Kalau di pasar 5 kilo itu 75.000. 75. Di sini? Ini 5 kilo 57.000. 57. Lebih murah ya di sini ya. Dan susah sekarang cari beras. Cari beras yang enak. Pihak Dinas Ketahanan Pangan menyebut harga beras di pasaran sudah mencapai 17.000 per kilogramnya. Karena itu, pihaknya menyediakan beras dengan harga Rp11.500 per kilogram. Hal ini dilakukan guna meningkatkan daya beli warga dan menekan inflasi daerah. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Jenny Nura, iNews melaporkan. Tidak hanya harga beras, harga cabai juga melonjak naik di sejumlah daerah. Di Pasar Cebongan, Sleman, Yogyakarta, harga cabai Rp95.000 per kilogram. Sementara itu di Pasar Tradisional Badak Pandeglang, Banten, harga cabai tembus Rp120.000 per kilogramnya. Pasca pemilihan umum serentak dan jelang bulan Ramadan, sejumlah harga kebutuhan pokok di Pasar Cebongan, Sumeradi, Sleman, Yogyakarta mengalami kenaikan. Harga cabai merah mengalami kenaikan harga mencapai Rp95.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp80.000 per kilogram. Selain itu, harga cabai rawit pun naik menjadi Rp80.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp70.000 per kilogram. Tidak hanya cabai, kenaikan harga juga terjadi pada berbagai jenis sayuran, mulai dari Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogramnya. Cabai merah keriting dari 80 sampai 95 sekarang. Kalau cabai rawit? 70 sekarang 80. Kenaikan dari kapan sih Bu? Mulai setelah pemilu atau sebelum pemilu? Setelah pemilihan. Sayuran juga naik, timun, baby, kacang, semua naik. Kalau sayuran cuma 1.000-2.000 lah.
Sementara itu, harga berbagai jenis cabai di pasar tradisional Babak Pandeglang, Banten mengalami kenaikan harga yang sangat drastis. Harga cabai merah keriting saat ini mencapai Rp100.000 dari sebelumnya dijual dengan harga Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Cabai rawit hijau dijual dengan harga Rp60.000 dari sebelumnya hanya di kisaran Rp40.000 per kilogram. Sedangkan untuk harga tomat saat ini mencapai Rp16.000 per kilogram yang sebelumnya hanya Rp8.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai dan tomat sudah terjadi sepekan terakhir, dan kenaikan tersebut akibat petani mengalami gagal panen sehingga stok di pasaran berkurang. Itu kenaikannya waktu kapan? Udah nyampe seminggu. Oh, seminggu. Kalau untuk pedagang sini, kira-kira kenaikan ini akibat apa sih? Ini kan gagal panen. Oh, gagal Jadi panen. stok dari petaninya nggak ada. Biasa kan kalau gagal panen, jadi paling standar harganya. Di harga biasa ini kan melonjak, nggak ada barang stok. Dampak dari naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok ini membuat para pedagang mengalami penurunan pembeli hingga menurunkan omset. Para pedagang berharap agar pemerintah ikut serta menstabilkan harga di pasaran, terlebih bulan puasa sudah di depan mata. Dari Pandeglang, Banten dan Sleman, Yogyakarta, Iskandar Nasution, Gali Wisma, Ainis melaporkan. Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta mengungkap sindikat internasional perdagangan porno aksi anak di bawah umur. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Pagi.